Islam ini adalah akar kata yang diambil dari kalimat aslama yuslimu, yang artinya menyerahkan, menyerahkan gitu. Misalkan kayak antum punya duit ya sekian juta, antum serahkan kepada orang tua, berarti itu antum aslama al-fulus ila walidayya, kepada kedua orang tuaku gitu, menyerahkan artinya. Kalau misalkan salima yaslamu, itu artinya selamat, selamat, inna dina indallahil Islam. Tapi Islam di sini, agama kita yang kita anut, yang kita yakini sebagai agama yang benar adalah diambil dari kata aslama yuslimu, yang artinya menyerahkan. Jadi kalau misalkan ada orang dia beragama Islam tapi tidak mau menyerahkan sedikit waktunya untuk agamanya, maka Islamnya hanya sebatas di zohirnya saja, tidak menembus kepada hatinya. Islam ini agama tuntutan, Bang. Tuntutan apa maksudnya? Tuntutan segala sesuatu yang menjadi kewajiban. Contoh misalkan sholat 5 waktu ya. Kita punya waktu 24 jam, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala minta cuma 5 menit untuk mendirikan sholat. Cuma minta 5 menit Allah ta'ala. Makanya begitu sombongnya seseorang, mohon maaf lahir dan batin, begitu sombongnya seseorang apabila dia memiliki waktu 24 jam, diminta sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendirikan sholat yang Allah cuma minta 5 menit. Begitu orang musibahnya jauh lebih besar daripada iblis laknatullah alaihi. Iblis, Pak, Bu, dia cuma gak mau sujud sama Nabi Adam. Iblis itu simbol tauhid ya. Kok begitu Bib, simbol tauhid? Karena iblis begitu diperintahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam, bukan karena iblis itu nggak mau sujud, tapi dia pengen sujudnya cuma sama Allah ta'ala aja. Kalau kita pengen ngebaca nih, makhluk Allah yang paling tauhidnya tinggi itu adalah iblis. Iblis tuh, yang aslinya namanya Azazil. Ada di antara antum yang namanya Azazil? Nggak ada ya. Azza itu artinya kemuliaan. Il artinya Tuhan. Azazil, kemuliaan Tuhan. Tuh. Apa yang diberikan gelar tuh? Azazil, penghulu para malaikat. Solehnya luar biasa. Ya. Tapi dia bisa menjadi iblis. Artinya orang yang binasa. Iblis tuh, iblis tuh arti binasa. Syaitanir rajim. Jadi syaitan itu bukan nama ya, sifat. Syaitan itu sifat. Jadi kalau misalkan ada orang yang hidupnya, mohon maaf gitu ya, dia menyimpang, ya nggak mau nurutin agamanya, dia syaitan dari kalangan manusia. Jadi syaitan itu ada dua. Ada syaitan yang memang dari bangsa jin, ada syaitan yang memang dari kalangan manusia. Tuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tuh. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat bimbang nih hati. Siapa yang membuat bimbang? Itu dari kalangan jin dan syaitan, dari jin dan manusia. Jadi jin itu, syaitan itu nama sifat. Jadi manusia juga bisa mendapatkan gelar syaitan, bisa manusia. Itu. Kalau misalkan dia itu menyimpang, ya, nggak mau nurut sama agamanya. Jadi sebenarnya perintah agama itu adalah perintah yang sangat tidak memberatkan sama sekali pekerjaan kita. Misalkan sholat subuh kan waktu dimana awal aktivitas kita, masih bisa tuh kita cuma 5 menit doang sholat. Sholat zuhur waktu kita istirahat kerja, iya nggak? Biasanya kan orang kalau kerja di PT itu atau kerja di kantoran, waktu zuhur waktunya istirahat, bisa disisipin buat istirahat, buat sholat. Asar, waktunya memang udah balik asar, bisa kita sholat asar. Maghrib itu udah nyampe di rumah, ya kan? Jadi sholat 5 waktu itu tidak memberatkan pekerjaan kita sebenarnya. Itulah agama Islam, rahmatan lil alamin, itu di situ. Paham insyaallah ya? Jadi al-Islam ini artinya menyerahkan kemampuan kita, harta kita,
Ya, semua apa yang kita punya menyerahkan sebagian gitu. Agama tidak menuntut semua, jelas manusia kan. Ya ilok orang gajian dikasih ke semuanya kan. Gimana buat anak bininya ntar? Hah? Bisa ngerongrong.